Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahmani, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16 Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Perlu kita ketahui, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhamnas RI juga menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita lihat yang pertama, 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Peristiwa yang kedua, itu ada Perhimpunan Indonesia atau PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh Wakil Organisasi Pemuda Jong Java, Jong Sumatera Ninbon, Jong Ambon, Sekaruku, Jong Islami Penbon, Studorundeng Minahasairs, kemudian Jong Bataksbon dan pemuda kaum Tesofi juga ikut dalam kerapatan besar. Dan yang keempat itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Titik penting selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan titik penting terakhir itu ada PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya itu tentang 4 konsensus dasar. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Sehingga Pancasila kini dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Selain berfungsi sebagai landasan, Pancasila pun berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat, sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bahasa Indonesia. Selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar ini memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, identitas bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bendera negara adalah sang merah putih.
Dan yang kedua itu adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya itu ada Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisau berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang terakhir itu adalah lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, dasar hukum negara Indonesia itu ada Pancasila dan undang-undang. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir kemampuan awal bela negara. Selanjutnya ada implementasi ASN, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, santun, dan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.